Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Palim dan rekan-rekan. Pada kesempatan ini saya Danang Satriatmoko dan rekan sekelompok saya Faulina Nainggolan, kami akan mencoba mempresentasikan materi tugas kami terkait dampak dan strategi perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui saat ini dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini tentu berdampak pada industri yang ada di Indonesia dan dunia. Walaupun dampaknya berbeda-beda, ada yang low, moderate hingga high impact. Pada tugas ini kami akan mengkhususkan diri membahas dampak dan strategi perusahaan di bidang industri pengiriman. Berdasarkan penelusuran kami mengkelompokkan industri pengiriman menjadi dua kelompok, yaitu satu, basic service provider, yaitu usaha-usaha yang mengkhususkan diri pada jasa layanan pengirimannya saja. Lalu kedua, third party logistik, yaitu usaha-usaha yang melakukan penyimpanan produk dari produsen, kemudian melakukan pengiriman produk-produk tersebut ke konsumen dari si produsen. Dari sudut pandang dampak, kami mencoba melihatnya dari dua aspek, yaitu aspek marketing dan aspek operasional pengiriman. Dari aspek marketing menurut kami industri pengiriman mengalami high impact ya, karena banyak produsen yang kesulitan bahan baku, lalu sebagian produsen memilih mengurangi jumlah produksi dan membatasi operasional. Ketiga, beberapa produsen memilih untuk menghentikan produksi. Hal ini tidak terlepas karena perubahan pola beli dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya dari aspek operasional pengiriman, sebenarnya berdasarkan data yang kami miliki, pemerintah telah mengeluarkan aturan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, di mana dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan distribusi dikecualikan dari perusahaan yang terkena aturan peliburan tempat kerja, namun harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya penyebaran penyakit atau pemutusan rantai penularan sesuai dengan protokol di tempat kerja. Jadi sebenarnya dari aturan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan operasional industri pengiriman masih tetap dapat beroperasional. Namun jika dilihat dari data yang kami miliki, secara umum jasa distribusi dibagi menjadi 3 jalur pengiriman atau shipping method, yaitu darat, laut, dan udara. Nah, jika dilihat dari shipping methodnya, untuk jalur darat dan laut sebenarnya tidak terdampak secara signifikan karena prosesnya tetap berjalan. Namun dari jalur udara terjadi dampak yang cukup signifikan. Kenapa? Karena adanya pembatasan melalui aturan PSBB yang ditetapkan pemerintah, juga karena menurut kami kebanyakan pengiriman melalui udara mengandalkan pesawat milik maskapai-maskapai yang ada, dan maskapai-maskapai ini memiliki konsentrasi layanan pada komersial penumpang, bukan pada kargo, sehingga dampaknya cukup signifikan bagi jalur pengiriman via udara. Walaupun sebenarnya jika kita lihat di beberapa waktu belakangan, beberapa maskapai mulai mengubah layanan utamanya dari komersil penumpang menjadi pengiriman kargo. Namun memang jumlah pesawat dan tujuan daerah yang dituju belum cukup banyak, sehingga sejauh ini hingga akhir April proses pengiriman via udara masih sangat terkendala. Selain itu, jika dilihat dari data yang dikeluarkan PT Angkasa Pura Cargo, pada Januari 2020 terjadi penurunan aktivitas kargo sebesar 14% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, yaitu dari 52.780 ton menjadi 45.627 ton.
Sedangkan pada Maret 2020, penurunan terjadi sebesar 15%, dari 49.116 ton menjadi 41.715 ton. Selanjutnya kami akan membahas strategi yang dapat dijalankan perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, setiap perusahaan tentu melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga operasional perusahaan tetap berjalan dan keuangan perusahaan tetap sehat. Dengan asumsi bahwa masa pandemi hanya mengakibatkan penurunan intensitas operasional pengiriman di awal kurva, yaitu sekitar 1 hingga 2 bulan, dan mengakibatkan peningkatan intensitas operasional pengiriman beberapa komoditi di bulan ketiga hingga seterusnya, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian oleh perusahaan. Selain itu, karena berdasarkan aturan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 telah menyatakan bahwa industri pengiriman dikecualikan yang harus melakukan peliburan, maka sebisa mungkin, sedini mungkin perusahaan di bidang industri pengiriman harus menentukan strategi dan menjalankannya. Nah, dalam pembahasan strategi ini kami bagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek marketing, aspek sumber daya manusia, aspek operasional pengiriman, dan aspek ekonomi. Pertama, saya akan bahas terkait aspek marketing. Dalam strategi ini ada 3 poin yang kami tawarkan, yaitu 1, perusahaan yang bergerak di jasa pengiriman perlu melakukan evaluasi kembali terkait pemilihan komoditi kirim. Selama masa pandemi yang mengakibatkan beberapa perusahaan tidak dapat beroperasional dan terjadinya perubahan pola belanja masyarakat, perusahaan perlu melihat apa saja komoditi yang kebutuhannya meningkat, sehingga dengan begitu perusahaan dapat dengan tepat menentukan langkah untuk menyasar produsen yang komoditinya meningkat atau penjualannya meningkat. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan negosiasi ulang dengan produsen yang komoditi penjualannya menurun. Misalnya dengan mengurangi jumlah diskon dan mengalihkannya ke produsen lain, atau sekedar menurunkan jumlah diskonnya untuk menjaga biaya promosi tetap sesuai budget. Kedua, perusahaan perlu mengubah bisnis model atau mengubah layanan utama. Misalnya seperti kita sebut saja Gojek, yang layanan utamanya sebenarnya selama ini komersil transportasi penumpang, belakangan mulai mengubah atau melakukan perubahan dengan melakukan pengiriman barang. Selain itu, Gojek juga mengeluarkan layanan baru, yaitu ibadah ya. Jadi selain pengiriman barang dari produsen, dia juga mengeluarkan layanan untuk pengiriman kebutuhan sembako atau pembagian sembako dari pemerintah dan produk-produk sosial lainnya. Ketiga, yang kami tawarkan di aspek marketing, yaitu perusahaan jasa pengiriman perlu mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain sejenis untuk memaksimalkan pengiriman di wilayah-wilayah yang terjadi peningkatan karena adanya produsen baru yang menjadi relasi. Jadi contohnya di jalur laut, menurut penelusuran kami, sebagian besar pemilik kapal kargo lebih berkonsentrasi pada pengiriman produk-produk dengan suhu ruang, sehingga kepemilikan kontainer sebagai wadah simpannya kebanyakan hanya suhu ruang. Nah, di sisi lain, beberapa produsen mengalami kesulitan dalam pengiriman produk-produk yang dalam jalur distribusinya harus dijaga di kondisi suhu tertentu, sehingga jasa pengiriman yang besar seperti di jalur laut ini, pemilik kapal kargo bisa bekerja sama dengan pemilik kontainer suhu khusus untuk memaksimalkan pengiriman. Selain itu, bisa juga dengan contoh jalur darat. Di jalur darat, beberapa perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan sejenis yang mengcover daerah
yang belum dia cover. Jadi misalnya dengan menggunakan sistem multi-pick, multi-drop, dan hub and spoke. Contohnya pengiriman beberapa produk dari produsen di Jakarta ke Sumatera bisa menggunakan sistem kerjasama tadi. Jadi satu perusahaan jasa pengiriman mengambil produk di Jakarta baik dengan sistem multi-pick atau satu perusahaan tapi dengan beberapa tujuan kirim di tujuan daerah di Sumatera. Lalu setelah tiba di Sumatera menggunakan truk dengan ukuran besar, dia menggunakan sistem hub and spoke, sebutan di perusahaan saya, untuk membaginya ke truk-truk yang lebih kecil. Sehingga truk-truk yang lebih kecil ini mungkin dari perusahaan relasinya, relasi si jasa pengiriman, bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak dia miliki. Dengan begitu diharapkan perusahaan dapat menjaga budget modal, budget operasional, namun tetap mendapatkan pemasukan dan dapat memaksimalkan wilayah kirim. Selanjutnya pembahasan terkait aspek sumber daya, strategi di aspek sumber daya manusia, aspek operasional pengiriman, dan aspek ekonomi akan dilanjutkan Mbak Faulina. Dari segi aspek sumber daya manusia atau SDM, terkait SDM, perusahaan harus tetap menjaga dan memantau kondisi kesehatan karyawannya. Seperti kita ketahui bahwa virus COVID-19 saat ini menyerang imunitas, sehingga karyawan yang kondisi kesehatannya menurun akan lebih mudah terserang. Cara yang diambil untuk mengurangi penyebaran virus tersebut yakni physical distancing. Dengan begitu, perusahaan perlu melakukan penyesuaian seperti penyesuaian jam kerja dengan membatasi personil yang bertugas di lokasi operasional kerja. Yang kedua, penyesuaian job desk karyawan dengan lebih mengoptimalkan tugas petugas di bidang operasional sehingga yang bertugas di bagian operasional pengiriman dapat bekerja lebih efektif. Perusahaan juga perlu menjaga agar biaya gaji karyawan tetap sebanding dengan pemasukan yang ada. Beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan setelah kurva pandemi menurun yakni dengan tidak melakukan pengangkatan karyawan kontrak dulu. Bagi perusahaan yang terdampak secara signifikan sehingga mengalami kesulitan keuangan, perusahaan perlu melakukan negosiasi dengan karyawannya ataupun serikat pekerja melalui perundingan bipartit dengan mengajukan mengistirahatkan atau merumahkan beberapa karyawan hingga kondisi perusahaan sehat dan kembali normal. Dari segi aspek operasional, beberapa hal yang perlu disiapkan dan dijalankan yaitu pengaturan jam kerja dan shift karyawan. Lalu semua lokasi operasional kerja harus dibersihkan dengan disinfektan setiap hari. Lalu penyesuaian SOP kerja seperti pengecekan suhu tubuh seluruh karyawan yang masuk kerja, penggunaan hand sanitizer, masker, sarung tangan maupun APD. Lalu pada saat proses penerimaan dan pengiriman barang perlu dilakukan penyemprotan disinfektan kembali. Perusahaan distribusi diharapkan mampu membangun layanan tanpa kontak fisik langsung atau contactless delivery untuk perlindungan bagi mitra pengirim dan konsumen. Dari segi aspek ekonomi, sesuai dengan penjelasan di halaman Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan extraordinary yang merupakan kombinasi antara fiskal, moneter, dan relaksasi di sektor keuangan. Dari sisi fiskal, pemerintah meluncurkan kebijakan berupa tambahan anggaran belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar 405,1 triliun. Penggunaan anggaran tersebut terdiri dari
belanja 75 triliun untuk bidang kesehatan, belanja 110 triliun untuk perlindungan sosial, belanja 70,1 triliun untuk dukungan industri berupa insentif pajak, dan pembiayaan 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Anggaran 70,1 triliun dalam mendukung dunia usaha dan sektor terdampak, yakni pemerintah akan menanggung PPh pasal 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan, lalu perluasan pembebasan bea masuk, dan penundaan pembayaran pokok bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Diharapkan penyesuaian ini perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan anjuran dari pemerintah hingga masa pandemi telah benar-benar selesai. Kami ingatkan kepada Anda untuk selalu menjaga kesehatan tubuh Anda dan juga kebersihan tangan serta tetap berada di rumah guna memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.